Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di Liga 1 antara Arema FC versus Persib Bandung yang akan dimainkan hari Minggu sore nanti. Kita tahu bahwa dua tim ini sekarang punya pelatih baru. Di Arema FC ada Javier Roca dan di Persib Bandung ada Luis Milla. Menurut pengamatan saya bahwa baik Javier Roca dan juga Luis Milla punya konsep permainan yang mirip, tapi tidak sama. Miripnya di mana? Miripnya bahwa dua pelatih ini percaya strategi sepak bola menyerang. Bedanya di mana? Bedanya dalam cara menyerang. Jika Javier Roca ini ketika melatih Persik Kediri ini percaya dengan sistem progressive passing, artinya ketika para pemain dari Persik Kediri itu menguasai bola, maka mereka akan mengalirkan bola ke lini depan secara cepat untuk bisa membangun serangan dan tentunya menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Kemudian mereka bisa cepat recover ke masing-masing posisi untuk mengantisipasi serangan balik dari para pemain tim lawan. Bagaimana dengan Luis Milla? Kita sudah nonton pertandingan Persib Bandung lawan Rans Nusantara FC, di mana kita bisa melihat bahwa para pemain Persib Bandung juga mengandalkan permainan sepak bola menyerang, tapi sedikit berbeda bahwa para pemain Persib lebih lama menguasai bola. Nah, ini Persib yang berbeda sekarang teman-teman. Jadi tidak istilahnya gerasa gerusuk, cepat nyerang ke depan, mengandalkan skill individu dari para pemainnya, enggak. Tapi diproses dulu permainan di lini tengah. Karena kita bisa melihat bahwa Luis Milla menumpuk pemain di lini tengah. Memang dia pakai formasi 3-4-3 ya, tapi itu di babak pertama teman-teman. Di babak kedua formasi tersebut berubah menjadi 3-5-2. Febri ditarik ke tengah untuk bermain di sektor wing. Artinya apa? Dia menginginkan permainan possession agar para pemain tim lawan itu juga tidak bisa memanfaatkan ruang di area pertahanan dari Persib Bandung. Meskipun para pemain Rans akhirnya bisa lebih sering ya membangun serangan, tapi kan kita tahu mereka juga sulit untuk bisa mencetak gol, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol setelah Wander Luiz mengeksekusi penalti tapi gagal, kemudian dia bisa mencetak gol dari situasi rebound tersebut. Tapi saya sudah bisa melihat ada performa yang berbeda dari para pemain Persib Bandung. Mereka terlihat jauh lebih semangat, mereka terlihat termotivasi untuk meraih kemenangan di kandang mereka sendiri, dan juga saya melihat stadion itu lebih penuh daripada pertandingan-pertandingan home Persib sebelumnya. Mungkin itu juga yang memberikan semangat tambahan ya kepada para pemain. Meskipun kita tahu bahwa ada keputusan yang keliru dari wasit yang bertugas ya, tapi ya bukan berarti bahwa Persib tidak bermain bagus. Persib tetap bermain bagus karena saya sudah melihat perubahan yang cukup signifikan. Apalagi Luis Milla mempercayakan Rahmat Irianto sebagai kapten. Jika teman-teman ada mendengarkan dan menonton konten saya tentang Luis Milla, saya sudah menjelaskan bahwa ini pelatih akan percaya kepada pemain-pemain muda. Dan dia sudah melakukan terobosan dengan mempercayakan Rahmat Irianto sebagai kapten tim. Artinya apa? Dia ingin pemain-pemain muda di Persib Bandung ini bisa develop sebagai pemain-pemain yang hebat. Dan tentu jika mereka bisa develop, bisa berkembang sebagai pemain yang hebat, itu juga akan menguntungkan timnas Indonesia. Jadi saya melihat bahwa Luis Milla ini juga peduli bagaimana para pemain lokal kita juga bisa berkembang. Nah, itu sebuah sinyal yang sangat positif teman-teman. Kemudian bagaimana dengan Javier Roca? Saya percaya bahwa pelatih ini bisa merubah permainan dari Arema FC menjadi permainan yang lebih menghibur dan tentunya atraktif. Tapi juga mengandalkan progressive passing yang cepat agar Arema FC bisa menjadi tim yang produktif, mencetak gol, meraih kemenangan. Karena kita tahu bahwa yang penting itu adalah pertama-tama untuk mencetak gol, kemudian mencegah para pemain tim lawan untuk bisa melakukan comeback sehingga bisa mendapatkan 3 poin. Itu yang sangat penting kan. Jadi jangan sampai memulai pertandingan itu dengan skema bertahan dulu. Nah, itu bukan cara konsep permainan dari Javier Roca sih. Apalagi saya pernah juga kan diskusi ya dengan Javier Roca di salah satu konten dari Triple B. Nah, teman-teman bisa melihat deh di list konten dari Triple B ada tuh. Saya ada berbicara via online ya dengan Javier Roca. Dia menjelaskan bahwa kita itu menguasai bola tapi untuk menyerang, tapi juga perlu mencegah para pemain tim lawan itu untuk merebut bola. Jadi penguasaan dari para pemain Arema FC ini yang diharapkan nanti bisa lebih baik lagi, jadi tidak mudah kehilangan bola. Yang juga ditunjukkan oleh para pemain Persib Bandung, gak gampang mereka kehilangan bola lawan Rans. Ya, jadi dua pelatih ini memang sekarang akan mencoba untuk melakukan perubahan
dari cara bermain. Nah, itu dulu yang teman-teman perlu pahami. Jadi saya juga perlu menjelaskan kepada teman-teman secara rinci. Dan juga saya harap bahwa teman-teman yang merupakan Aremania dan juga Bobotoh bisa sabar dengan proses yang akan dilakukan oleh dua pelatih ini untuk membangun fondasi konsep permainan yang kuat di masing-masing tim mereka. Jadi jangan sampai ada pressure di awal-awal. Ya, jangan sampai ada ekspektasi yang berlebihan. Kita harus lihat dulu apa yang bisa dilakukan oleh Javier Roca dan juga kemudian Luis Milla. Luis Milla baru satu pertandingan. Dia berada di pinggir lapangan kan, lawan PSM Makassar dia ternyata tidak sehat kan. Kemudian Javier Roca baru pertandingan pertama. Jadi ini masih sangat dini untuk menilai kinerja dari masing-masing pelatih. Mereka perlu diberikan waktu minimal setengah musim. Baru nanti bisa dilihat bentuk permainan dari masing-masing tim. Apalagi sekarang Luis Milla sudah kedatangan dua asisten pelatih yang dia inginkan ya. Salah satunya adalah pelatih fisik yang memang diperlukan. Karena terlihat para pemain Persib itu di babak kedua melewati menit ke-60 sudah drop staminanya. Mungkin karena bermain agresif, over agresif di babak pertama. Arema FC sebetulnya dengan materi pemain yang mereka punya, mereka sudah bisa mencetak belasan gol. Kenapa enggak? Coba lihat stok penyerang dari Arema FC. Banyak loh teman-teman, ada 7. Masa gak bisa cetak banyak gol? Kan aneh. Lihat lini tengah dari Arema FC. Ada 8 pemain yang bagus. Saya melihat materi pemain dari Arema FC ini gak kalah dari Persib Bandung. Bagus kok. Punya materi pemain yang bagus, kenapa gak bisa mencetak banyak gol? Ya, lagi-lagi kembali ke taktik. Taktiknya seperti apa? Dengan punya materi pemain yang kaya kreativitas, jika bermain pragmatis, tentu itu akan menyulitkan tim tersebut untuk mendapatkan kemenangan secara konsisten. Kalau mau dapat poin bisa. Kalau mau dapat poin, kenapa gak bisa? Main aja pragmatis kan, yang penting main aman. Memang gak harus bermain frontal menyerang, tapi bermain menyerang dengan konsep. Jadi bermain menyerang juga dengan mengandalkan ball possession. Ya, saya yakin bahwa Javier Roca juga akan meminta para pemain Arema FC untuk lebih banyak menguasai bola. Tapi bukan hanya menguasai bola di area sendiri. Menguasai bola untuk menyerang ke lini pertahanan dari tim lawan. Jadi yang akan dilakukan adalah sinergi antar lini. Agar dari lini tengah ke lini depan itu cair, dan dari lini belakang ke lini tengah itu juga cair permainannya. Jadi aliran bola itu harus rapi, jangan sampai dari lini pertahanan langsung kasih bola ke lini depan. Itu yang membuat Arema FC sulit untuk berkembang dan menciptakan banyak peluang di sebuah pertandingan untuk mencetak gol. Jadi saya melihat juga sebetulnya peran dari Abel Kamara ini belum maksimal. Ya, kalau saya lihatnya nih ya, mungkin saya salah nih teman-teman, tapi kalau saya melihatnya sepertinya ya, Abel Kamara ini juga diharapkan bisa bermain seperti Carlos Fortes, menjadi pemain yang memantulkan bola. Tapi sebetulnya saya melihat Abel Kamara ini lebih ideal menerima umpan-umpan pendek sih. Ya, bukan berarti bahwa pemain ini tidak kuat fisiknya. Fisiknya kuat, dia bisa kontrol bola bagus. Tapi dia adalah finisher. Jadi jika dia hanya diberikan direct pass, itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Maka itu dia baru mencetak berapa? 2 gol. Padahal ini striker predator di dalam kotak penalti. Jadi aliran bola ini harus jelas ke depan. Dan sangat disayangkan bahwa berita yang saya baca, Abel Kamara tidak bisa bermain di pertandingan hari Minggu nanti. Sayang kan, kita tahu dia adalah striker yang diandalkan menggantikan Carlos Fortes. Kemudian Alvarizzi juga akan absen. Ya, kita tunggu nanti siapa yang akan dipilih oleh Javier Roca. Dari Persib Bandung seperti apa? Ricky Kambuaya yang saya baca beritanya akan absen. Kehilangan besar tentu bagi Persib Bandung. Karena saya melihat Ricky permainannya sudah nyetel itu di lini tengah. Ya, Maklok kita harapkan juga bisa bermain seperti lawan Rans. Ya kan, agresif tapi juga posesif. Posesif maksudnya menguasai bola lebih lama. Jadi ya Maklok juga sekarang tidak mudah kehilangan bola. Dan bagaimana dengan lini pertahanan? Ya disiplin aja. Sekarang saya melihat Sato ini lebih bagus mainnya di center back daripada main di full back. Dia gak gampang kehilangan bola. Dia bisa membaca pergerakan dari para pemain tim lawan. Rahmat Irianto bagus kan sebagai pemain jangkar. Meskipun dia bermain di tengah, tapi dia juga sering membantu lini pertahanan. Nah itu dia perannya gelandang bertahan. Kemana gelandang bertahan di pertandingan-pertandingan sebelumnya? Di Persib Bandung kan pernah saya jelaskan, ada ruang yang terbuka antara lini tengah dan lini pertahanan. Itu coba sekarang ditutup oleh Rahmat Irianto. Tapi dia juga tidak ragu untuk maju ke depan. Ya, dan juga yang kita harapkan wasit bisa memimpin pertandingan dengan benar ya. Janganlah ada keputusan-keputusan yang keliru. Itu yang kita harapkan. Jadi kita juga nontonnya enak, ya kan? Baik
teman-teman yang nanti akan hadir di stadion dan juga yang nonton nanti dari layar televisi. Jadi wasit yang bertugas nanti perlu cermat dalam mengambil keputusan. Jika ragu, kan masih bisa berdiskusi dengan asisten wasit atau juga wasit yang berada di sebelah gawang. Ini sudah banyak wasit kan? Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 wasit di atas lapangan. Kalau mau ditambah mau ditaruh di mana lagi wasitnya kan? Ya, saya sih feeling pertandingan nanti akan berjalan ketat ya teman-teman. Tidak akan mudah bagi masing-masing tim untuk meraih kemenangan dan juga sangat penting bagi para pemain dari kedua tim jika mereka benar-benar ingin menyulitkan para pemain tim lawan, mereka harus bisa bermain dengan struktur permainan yang jelas dalam merancang serangan dan juga ketika bertahan dan tentu meminimalisir kesalahan. Jika ada kesalahan, itu tentu bisa berakibat fatal dan bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan untuk mencetak gol. So we wait for the match, enjoy the match. Kita harapkan pertandingan akan berlangsung seru teman-teman, karena tentu kita semua ingin menonton pertandingan yang seru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.